RT2 Roble status dari Bapak Mas Yudi dengan laporan Putra Putri memiliki cyber Jabatan guru PKN atau secara juga menjadi pembina OSIS dan membantu di ekstra belajar. Moto hidupnya adalah hidup adalah perjuangan. The life of student. Itu narasumber kita yang pertama. Narasumber kita adalah kalau tadi ibu guru cantik, ini bapak guru yang ganteng, yaitu Bapak Fauzan SPD, domisilinya di Sidoarjo, RW2 Surabaya. Statusnya Bapak ideologis siswa-siswi. Hobinya Masya Allah ya. Ini beliau sebagai guru PAI, insya Allah nanti akan saling aktif ya Pak ya. Dan kalau beliau terbiasa menggunakan bahasa Arab, mungkin saya sangat bahasanya. Motonya adalah ijtihad wala takubah warna damatul ukba liman dirtakasa. Artinya tanya bapaknya nanti. Jangan tanya saya. Ya, sedikit sekelumit tentang narasumber kita pada siang hari ini. Dengan Bapak Ibu Guru yang hebat, dengan Bapak Ibu Guru yang inspiratif, insya Allah. Tetapi Bapak Ibu, sebelum pada beliau, saya akan sedikit memberikan paparan. Ini adalah video pengantar. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat berkumpul dalam wajah dan wajah sedikit dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Anak-anak kita, siswa kita adalah pengembara di negeri penuh misteri. Kita menuju jalannya. Sekali lagi, anak-anak adalah pengembara di negeri penuh misteri. Kitalah menuju jalannya. Pertanyaannya, ketika kita dituntut dengan kurikulum untuk menyampaikan materi pembelajaran, ternyata kita di sisi lain adalah guru yang dituntut untuk memberikan motivasi hal-hal yang apa yang akan kita sampaikan dengan inspirasi yang kita munculkan, menarik kita di hadapan anak ketika dalam pembelajaran. Maka garis bawah di sini bahwa untuk menarik perhatian dan memberikan fokus itu ada beberapa unsur, di antaranya adalah menciptakan iklim atau suasana dalam kegiatan belajar mengajar sehingga memperkokoh karakter. Yang kedua, yaitu sifat inspiratifnya diri bagi seorang guru. Garis bawah di sini bahwa karakter yang akan kita wujudkan, karakter bangsa, kita membentuk anak, membentuk siswa didik kita menjadi yang pertama adalah religius, suka bergotong royong, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang tidak kalah penting adalah membentuk diri pribadi yang sopan santun dan menimbulkan keramah-tamahan. Kita memerlukan energi positif bangun perubahan diri siswa.
Energi positif yang harus kita miliki pada perubahan diri siswa ini, salah satunya adalah modal yang penting adalah rasa senang terhadap pelajaran. Sekali lagi, modal utama pentingnya dari pembelajaran itu adalah rasa senang terhadap pelajaran. Karena ada beberapa kasus ketika anak ada yang kurang atau bosan dengan kesulitan-kesulitan itu. Senang di sini memiliki kriteria mau menggeluti menekuni pelajaran lebih optimal, maksimal. Rasa senang itu juga akan menghilangkan kejenuhan, kemalasan, dan cuek atau acuh tak acuh. Sehingga rasa senang itu akan menghilangkan beban pikiran, Bahkan mereka itu punya harapan, punya cita-cita yang sangat mulia. Mereka itu menggantungkan bahwa di dalam pembelajaran ini harapannya, cita-citanya jangka pendeknya dapat nilai secara kuantitatif, nilai yang memuaskan di atas KKM. Itu jangka pendeknya. Dengan jangka panjangnya adalah memperoleh keberhasilan, bisa membahagiakan orang-orang yang dicintainya dalam jangka waktu di masa yang akan datang. Dan yang tidak dalam harinya adalah pembelajaran kita harus pemerintah sudah mengajukan untuk pakem pembelajaran P-nya, A-nya interaktif dan K-nya adalah kreatif serta menyenangkan. Baik, dok. Ya, berbahagia. Pada siang hari ini sedikit saya tambahkan bahwa menurut Dave Mayer yang dikutip oleh Bapak Hernowo, senang gembira itu bukan menciptakan suasana hura-hura, tetapi gembira di sini membangkitkan minat gairah dan istilahnya adanya kamu ingin melihat atau secara terciptanya sebuah makna dari penguasaan materi, nilai yang membahagiakan pada si pembelajar. Itu sedikit garis besar yang saya sampaikan tentang pembelajaran yang menyenangkan agar kita tidak lupa bahwa ada keinginan yang kuat untuk bisa memberikan perubahan pada diri siswa ketika dalam pembelajaran sehingga bisa menyenangkan, bisa diterima dan untuk melanjutkan pembelajaran itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya untuk mengawalkan nanti dilengkapi oleh narasumber yang kedua. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurna wa yassir lana umurna yafqahu aqwalana. Baiklah, hadirin Nabi, para guru-guru sekalian, kami dari Rukun PAI, BK, dan TKN ingin menyampaikan beberapa hal tentang membangun iklim pembelajaran yang sebenarnya. Melanjutkan dari penjelasan dari yang sudah dijelaskan oleh guru ini tadi, saya hanya menambah sedikit. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wabtagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtagi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala aidan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Baiklah, Bapak Ibu kalian, eh makna penting pembelajaran yang inspiratif. Tadi sudah disampaikan, ada kata mutiara dari Robert Fisher, anak-anak adalah pengembara di negeri yang penuh misteri dan kita penunjuk jalannya. Sehubungan dari ini, kita ambil beberapa sudut pandangnya dari ayat Al-Quran tadi yang sudah kami sebutkan. Dalam Quran dijelaskan, Quran Quran surat Al-Qasas ayat 77 di situ menjelaskan wabtaghi fima atakallah darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah membekali semua makhluk ciptaannya khususnya dalam ini peserta didik yaitu sebuah fadil atau dalam arti khusus bisa disebut sebagai identitas dan personalitas ya. Identitas apa, personalitas apa akan kita bahas selanjutnya. Jadi dalam perjalanan hidup seorang, setiap anak itu memiliki identitas dan personalitas. Kalau identitas adalah jati dirinya, sedangkan personalitas adalah bawaan yang melekat pada dirinya sejak lahir. Ya, jadi jika personalitas misalnya laki-laki tinggi 160, eh, beragama Islam dan lain sebagainya. Jadi data jati diri yang melekat pada dirinya itu personalitas. Sedangkan identitas itu yang masih belum banyak diketahui oleh anak-anak ya. Jadi pada hal ini anak-anak sedang mengembara, sedang melakukan perjalanan untuk menemukan identitas dirinya, jati dirinya. Nah, kita semua yang sebagai guru ini yang berkewajiban untuk mengarahkan eh, anak tersebut agar dapat menemukan jati dirinya, menemukan identitasnya. Selanjutnya, dalam membangun iklim pembelajaran yang inspiratif harus didasari oleh rasa seni, ya. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Titi tadi, jika anak tersebut senang melakukan sesuatu, maka sampai kapanpun dia tidak akan terasa berapa lama dia belajar, berapa lama dia menonton film, berapa lama dia membaca buku. Jika sudah senang, maka selama apapun akan digeluti, akan dijalani. Namun sebaliknya jika tidak ada rasa senang sama sekali, maka mudah bosan. Yang ada di pikirannya hanya eh, perasaan ingin selesai, perasaan ingin pulang, ingin kembali ke rumahnya untuk melakukan sesuatu yang dia sukai. Jadi untuk mengembangkan iklim pembelajaran yang inspiratif, seorang guru harus bisa eh, menciptakan anak agar selalu merasa senang, merasa bahagia ketika mendapatkan pelajaran, ketika diajar. Kemudian penciptaan suasana pembelajaran yang inspiratif sangat penting, artinya untuk semakin mengukuhkan dan mendukung kekuatan inspiratif. Nah, dan semua ini bersumber daripada jiwa seorang guru sekalian, dari pribadi-pribadi guru sekalian. Bisa jadi sesuai dengan Al-Quran tadi, Quran surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra dalam rangka menemukan jati dirinya, menemukan identitasnya, bisa juga dengan al-alaq ini Iqra, harus Iqra. Apa itu Iqra? Iqra tidak hanya membaca tulisan, namun eh, membaca
pengalaman, membaca keadaan, membaca situasi, membaca dan lain hal sebagainya. Bisa jadi eh, guru itu dikatakan bukan yang lebih pintar dari muridnya, tapi lebih dulu mengetahui daripada muridnya. Sedangkan muridnya bisa jauh lebih pintar, bisa jauh lebih mengetahui dengan strategi dan metode yang berbeda. Jadi sesungguhnya guru dan murid adalah sama-sama murid karena kita semua adalah sama-sama menerapkan ikro. Guru melihat muridnya, menelaah kira-kira metode yang cocok untuk menerapkan, untuk mengembangkan pembelajaran inspiratif seperti apa, dan sedangkan murid juga menerapkan ikro untuk membaca, untuk mencoba menganalisis, mencoba mencerna apa yang disampaikan oleh gurunya. Baik, beberapa hal yang yang harus diperhatikan menjadi guru inspiratif. Di sini ada kiat-kiat untuk menjadi guru inspiratif. Yang pertama menjadi melahirkan daya tarik. Melahirkan daya tarik di sini maksudnya adalah eh, membuat setiap anak itu tertarik dengan apa yang disampaikan. Sekarang ini kebanyakan ketika anak-anak mendengar kata matematika, mendengar kata bahasa Inggris, MIPA, fisika, itu mungkin ada beberapa yang sudah membayangkan susahnya, rumitnya, rumus-rumusnya. Nah, jadi untuk menjadi guru inspiratif harus melahirkan daya tarik, menjelaskan dengan bahasa agar mereka semua merasa senang. Jadi ketika semua murid sudah merasa senang, maka akan dengan mudah mereka mencerna semua yang disampaikan guru. Kemudian mampu memberi spirit perubahan siswa. Mampu memberi spirit maksudnya adalah mampu memberikan motivasi, memberikan semangat agar siswa ini mau bertahan. Seberapapun susahnya pelajaran yang disampaikan, siswa ini mampu bertahan, mampu termotivasi, terdorong untuk perubahan eh, siswa itu tersebut. Mampu mendesain iklim suasana belajar, mampu mendesain, mampu menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang menenangkan, suasana yang nyaman untuk belajar, sehingga mudah nyaman untuk memahami, untuk mencerna pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya, mampukah kita mendorong minat siswa untuk senang dan menyukai pelajaran? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, menurut pemerintah, tadi sudah dijelaskan dengan istilah pakem, itu komunikasi, pengalaman, refleksi, dan interaksi. Nah, kemudian yang terakhir, sini ada cita-cita hidup. Nah, dalam buku tersebut ada cita-cita hidup yang jangka pendek adalah mampu berprestasi. Menurut saya, kalau cuma berprestasi mungkin semua orang bercita-cita. Yang paling penting di sini adalah mampu bertahan ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami kegagalan. Kemudian yang kedua belajar. Kemudian cita-cita jangka panjangnya adalah sukses hidup. Sukses hidup maksudnya adalah eh, sukses ketika di masa depannya dia sudah menemukan jati dirinya, identitasnya. Kemudian ketika di kalangan keluarga, sosial, dan masyarakat, dia bisa berbaur, bisa bersosialisasi dengan mudah dari bekal yang sudah ia pelajari dari perjalanan hidupnya. Mungkin cukup sekian apa yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ketika kayaknya tepuk tangannya nggak boleh melengkung. Ya, setengah jam berlalu dari kita sudah yang biasa. Terima kasih.
Keluarga yang bangsa untuk meneliti supaya lebih bergaya. Semangat lagi kita memiliki yang salah satu kita dari kita yaitu bahwa Lebih baru, waktu yang waktu yang luar biasa. Bapak Ibu, isi perutnya alasannya perutnya kalau setelah dibeli memberikan masuk kepada kita, kemudian kita kasih tinggal ngaku ya ada. Oke, yang semuanya usaha, bapak-bapak, ibu semuanya, dengan tahu depan, ya, tanya ke depan, bawah, gerakan bawah sama-sama. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Berantakan. Hampir. Oke. Sekarang kali yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temukan. Temukan. Ya. Balikan telapak tangannya. Maksimalkan. Tekan, tekan, tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berikutnya tangan kanan pegang. Tekan 1, 2, 3, 4. Dari atas. 1, 2, 3, 4. Tangan dalam ruang. Saya satu lagi pertama tinggal maksimalkan suara kita. So, 40. And that's the video. Makan pro. Mandiri berprestasi bersama kuliah. And then bagaimana? Terima kasih. Yes. Ya, juga nggak. Dimaksimalkan. Siap, siap, lebih keras. Bapak Ibu lebih siap untuk tidak dengan rombongan. Ya. Satu sisi, warni. Dua negara, mungkin. And then Mato, mandiri, berprestasi, bersama kuliah. Oh, begini. Lagi. And then Mato, mandiri, berprestasi, bersama kuliah. And then bagaimana? Setidaknya memberikan mata, otak, dan kita bisa konsep kembali ke narasumber kita. Waktu kami berikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena suaranya bagaimana sudah banyak koreksi dari fokus ya. Terus, nah itu berarti tandanya Bapak Ibu sudah berfokus ya sama. Nah, karena sudah disampaikan oleh narasumber kita yang hebat, sudah ada iklan speaking yang bisa lebih lepas saat ini kita lagi di mungkin ada Bapak Ibu yang ingin balik atau bertanya, belum saya nggak bertanya kan nggak biasa. Saya dua, oh, gitu. Iya, biar kita ya. Oke, siap. Oke, ya Pak, Bu, harus ada lagi kata wanita.
Oh, ini Kak Yudi ya. Oke. Dulu. Yang benar. Gimana? Mana nih? Oke. Sekitar berapa penampilan? Ya, saya itu IPS Seni Budaya Penjiwaka Informatika dari Bapak Sendiri. Oke. Selanjutnya Bapak oleh Bapak Bila dan satu lagi dan lagi kalau Bapak Haji. Bapak Ibu Muhammad. Dia dari bawah usaha dan kita ada Putri, ada Pak Soekarno, ada Pak Kalau ada yang Bapak siapa? Beda kan? Oke, bener kan? Ya, oke, bagus. Oh, ada Bapak tadi. tunggu Pak, yang nanti yang maju ya, pasti Pak maju aja maju Pak. Sampai suaranya mati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Bapak Kepala Madrasah dan narasumber, perkenalkan nama saya Hadi Nuryanto dari rumpun IPA ya. Karena baru sehingga mohon perkenalan ya. 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 Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada narasumber, yaitu terkait dengan guru yang inspiratif gitu ya. Khususnya terkait dengan mapel IPA ya. Mapel IPA dan matematika itu terkenal dengan mata pelajaran yang menyeramkan ya bagi anak-anak gitu ya. Sehingga kurang menarik gitu ya. Apalagi kalau gurunya itu tidak menarik gitu. Pelajarannya susah, menyeramkan, gurunya juga galak dan tidak menarik. Maka tentunya lebih apa namanya membuat anak-anak itu lebih tidak suka terhadap pelajaran IPA khususnya gitu ya. Nah, bagaimana trik atau strategi supaya eh, ketika mengajar IPA itu bisa membuat pelajarannya itu disukai oleh siswa dan gurunya juga disukai oleh siswa. Karena biasanya kalau sudah suka dengan gurunya, itu suka terhadap pelajarannya. Dan sebaliknya kalau sudah tidak suka terhadap gurunya, biasanya sama pelajarannya juga tuh tidak menyenangkan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Madrasah dan narasumber dan seluruh peserta FGD, langsung saja untuk mukadimah ikut dari depan. Kemudian yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan ini kalau tidak salah nanti pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana gitu ya intinya tadi. Dan mungkin karena karena beda buku, rasanya memang di situ tertera ada pakem. Padahal eh, kemudian beberapa saat berikutnya menjadi paikem. Ya, ya. Kalau tidak salah pembelajaran ya aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Jadi kalau itu memang sebuah apa ya akronim yang gampang diucapkan tetapi susah atau perlu perjuangan berat untuk dilaksanakan. Nah, berkaitan dengan ini, maka tadi sudah disampaikan trik bagaimana membuat siswa biar senang dan sebagainya. Nah, mestinya ada contoh konkretnya mungkin. Di antaranya tadi mungkin dari Pak Kinggin ya, itu juga eh, salah satu hal ya yang menjadi hal yang menyenangkan. Nah, mungkin menurut saya di madrasah kita
bagaimana kalau kita mengadakan artinya untuk mengoreksi kita, kita kan tidak tahu pelajaran kita nyenangkan apa enggak sih gitu loh. Kita belum tahu karena kita tidak pernah menyampaikan ke anak. Nah, kalau saya yang menyampaikan ke anak, bagaimana pelajaran bahasa Inggris, pasti mereka mengatakan senang semua karena berhadapan dengan Mister Kamila gitu. Iya, karena berhadapan langsung. Tetapi jujurkah mereka? Nah, ini yang perlu kita gali barangkali. Mungkin ada dari kesiswaan atau apa atau BK yang memberikan satu angket bagaimana penilaian mereka terhadap guru, sehingga kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Itu satu. Kemudian yang kedua perlu penjelasan yang lebih detail antara tadi kalau tidak salah personalitas dan identitas. Rasanya tadi penjelasannya kurang menukik, jadi perbedaannya masih sangat kabur. Nah, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Laksaran, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya dari FGD IPS mewakili teman-teman nih, ketuanya tampil ini. Mohon maaf, senang sekali kita bisa bergabung di sini dalam acara bedah buku yang hari ini digawangi langsung ya dari FG PAI dan kru-krunya ya dan kru-krunya. Pada kesempatan yang baik ini kami mohon maaf hanya menanggap saja, tidak memberikan pertanyaan karena jujur udah di ultimatum juga ini dari Ibunda Pai ini, awas maka sudah takon di ultimatum ini. Jadi saya akan menanggapi saja bahwa tadi yang disampaikan oleh narasumber satu bahwa dalam pembelajaran yang inspiratif guru tentunya menanamkan banyak karakter ya dari pembicara satu tadi, narasumber satu, ada gotong royong dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan. Memang benar sekali bahwa eh, dalam pembelajaran kita selalu dari awal sampai akhir dan tentunya juga bisa di luar kelas akan selalu memberikan karakter. Yang kami ingin singgung di sini bahwa ketika kita sedang membahas ini guru inspiratif, jangan lupa juga bahwa di madrasah kita sudah merumuskan dan sudah benar-benar mensosialisasikan visi dan visi madrasah. Jadi karakter-karakter yang sudah ditetapkan oleh madrasah, bahasa mandiri, berprestasi, berakhlak mulia, itu benar-benar harus juga ditanamkan ke siswa ketika kita di dalam pelajaran. Nah, ini sebagai aktualisasinya kepada teman-teman guru semuanya, khususnya ya, mohon maaf guru dan para karyawannya TU, ini khusus ketika kita berada di tengah siswa. Kemandirian ya, ini benar-benar kita tanamkan. Mohon maaf, sebagai contoh kita ketika melaksanakan ulangan, ya. Ulangan saya melihat mudah-mudahan bukan saya begitu ya. Jadi dari pelaksanaan ulangan itu sendiri itu mestinya agar siswa itu mandiri, bagaimana bisa mengerjakan sendiri. Jangan diberi kesempatan untuk eh, apa ya kalau iya berembuk artinya ketika kita sedang menanamkan kemandirian, ya. Apalagi nanti ada yang ditinggal kemudian diskusi, ya kan? Kemudian hasilnya ujung-ujungnya adalah kerjaan bersama-sama. Eh, dan saya memberikan masukan sesuai dengan prokes juga bahwa jarak, ya kan? Jarak aman untuk kesehatan dan ini juga akan membentuk kemandirian daripada siswa kita dalam belajar. Jadi dalam berpikir, mengerjakan ulangan itu tidak uh, contoh itu. Jadi sekali lagi realisasi di lapangan. Kalau kami ingin yang tegaskan di sini. Jadi tidak hanya berdebat bagaimana untuk bisa membedah buku menurut Prof. Naim begini-begini, tapi saya dari FGD IPS khususnya bagaimana
aktualisasinya di lapangan. Terima kasih. Hanya itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina Rojati. Dari TU, Bu Endang, Bu Endang, apa STM, Endang yang Facebook? STM Mas itu. Iya. Endang Rojati. Ya udah Bapak. Ini Bu. Ya, nggak apa-apa. Monggo Bu ke depan sini. Di mic dua-duanya pegang aja. Siap. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini pertanyaan karena muncul dari rasa penasaran saya terhadap moto Bapak siapa tadi ya? Fauzan. Yes. Tadi Bu Ira mengatakan bahwa nanti silakan bertanya sendiri. Nah, ini barangkali tadi moto yang panjang sekali dalam bahasa Arab, Bu ada hubungannya dengan guru inspiratif. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Monggo. Oh, Bu Dewi, monggo Bu Dewi. Ya. TU nggak ada yang ngomong. TU mewakili TU nggak ada kok. TU nggak ada. TU nggak ada yang mewakili. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja. Langsung ini bukan bertanya, tapi untuk Iya, bagus. Iya, untuk sharing. Oh, tadi saya menarik bagi saya bahwa disampaikan seorang guru itu harus banyak membaca. Memang betul tadi ada banyak membaca pengalaman, membaca situasi dan sebagainya. Ini kalau ya, kan kita ingat dengan dulu pernah dibaca itu disampaikan juga oleh kelompok pembahas IPA bahwa untuk kita dulu itu harus kita membaca situasi juga. Nah, di sini akan saya berbagi dengan Bapak Ibu yang mungkin lebih banyak pengalaman daripada saya itu untuk menghadapi masalah agar kita itu bisa menjadikan pembelajaran itu menyenangkan. Itu yang jadi utama ya. Itu antara kelas 1 dengan yang lain itu situasinya berbeda. Dan kadang kita atau saya pribadi guru juga situasinya beda. Misalkan saya di 9B, maaf, baru saja agak emosi karena ada anak yang luar biasa sampai kabur-kabur gitu misalkan. Itu kebawa juga pas ngajar di 9B. Walaupun saya pakai metode yang mungkin menyenangkan, misalkan saya menayangkan video kisah inspiratif, pengalaman siswa yang bolos sekolah gitu. Tapi karena pembawaan kita yang agak cemberut, itu anak juga jadinya kurang-kurang semangat gitu. Tapi kan kelihatan Mbak tetap jalan dan begitu. Jadi ya, maaf Bapak Ibu, bagaimana cara saya untuk dari kelas 1 langsung ke 9 kan masih tidak ada durasi beda waktu karena langsung jam 1, 2, 3 di D, 4, 5, 6 di B. Itu bagaimana agar kita cepat suasananya juga berubah. Itu saja mohon masukannya. Terima kasih kepada teman-teman yang belum ada. Terima kasih sekali kepada Ibu atas pertanyaan dan tanggapannya. Nah, untuk selanjutnya nih ada sedikit survei lagi. Coba sekarang siapa yang merasa tidak menggunakan alat? Tunjukkan tangan. Bapak Tijan. 1, 2,
Pak Jawaban, Pak Eko, siapa mana ya? Pak Gunawan. Ya, ternyata ini yang nggak pakai nama juga lumayan, ada 10 ya. Nah, karena nggak pakai nama, ada sedikit apa ya, ada yang bisa dibawa kepala kita. Mungkin bisa dibantu oleh Bapak. Oke. Juga maaf Pak, kok namanya juga asal. Papa nama panggilan namanya Siti Badriah misalnya. Bisa Pak. Saya pernah Pak. Sekarang ada yang merasa. Bapak waktu itu di depan. Padahal dia pakai ID card saya. Tapi Bapak enggak bisu waktu itu. Siapa yang ketawa sebenarnya? Itu. Coba kita juga harus hati-hati itu. Iya benar. Dan saya kan mereka ada curang. Maka Bapak Ibu kita berdiri sejenak bagi yang tidak menggunakan nama. Oh iya. Ya, itu jangan dulu. Oh, itu ajarin. Saya tidak ya, kita akan sedikit menggunakan musik ya, supaya lebih masuk terhadir dalam suasana gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, menginspirasi. Menginspirasi betul Kak. Ada konsen. Ada konsen. Tadi musik. Enggak, ini ada di sini. Aku sebenarnya itu. Eh, Ya, sebelum ya, apa pendidikan ya? Iya, sebelum kalian kemana ya, nanti sudah ada sedikit mana, baru menggunakan musik. Oh, izin Bapak tidak ikut berdiri karena ada namanya. Aduh, ini ada musik. Berdiri senang, senang. Coba, Pak. Tanpa kita juri ya.
Kemudian ada ya, menggunakan tiba-tiba Masya Allah. Oke, karena dari sudah kita sesi yang kedua, sekarang saatnya tim kami untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Bagi yang mau menanggapi atau mau menambahkan. Pertanyaan pertama dari Bapak Hadi, mewakili dari rumpun 5 ya Pak ya. Bapak Hadi, pertanyaannya adalah, dikoreksi kalau saya salah ya Pak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana membuat anak-anak senang atau siswa senang dengan khususnya mapel muka ya, karena mapel muka cenderung dengan mata pelajaran yang serius. Mapel dan gurunya disukai. Dan yang kedua adalah selain mapel yang bagaimana cara membuat siswa senang dengan Gurunya. ya, karena Bapak siapa yang mau menjawab? Oke, pertanyaan pertama dijawab sama semua. Bapak Tadi kami ini dari kami sekaligus mungkin dari Ibu Dewi Aminah sekaligus di dalam. Bapak Ibu, untuk membangkitkan atau cara untuk bagaimana guru MIPA itu dapat disukai oleh siswanya atau bagaimana membangkitkan rasa suka siswa terhadap mata pelajaran. Sedikit pembelajaran kita pertama, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di televisi. Tidak hanya kita, ataupun anak-anak, orang yang sudah sepuh-sepuh pun mereka bisa terpaku di depan TV dengan hanya karena apa? Mereka nonton sinetron, kemudian manakala sedang seru-serunya, kita putuskan bersambung. Nah, dia akan penasaran seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa manakala memberikan materi pelajaran begitu lagi asik-asiknya, oke, kita sampaikan mau pada akhir pelajaran, kita stop, kita lanjutkan pertemuan mendatang. Satu. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana Bapak Ibu itu pertama kali di dalam kelas itu menguasai audiennya bagaimana dulu? Maksudnya bagaimana? Bahwa siswa itu kita masuk kesan siswa dulu itu kita kuasai dulu. Jangan kita yang dikuasai oleh anak. Kita masuk membawa suasana yang seperti apa, dengan rasa ceria, dengan penuh ini, itu, dan sebagainya. Kalau tadi Pak Kepala sampaikan, tanggal tua dan sebagainya pun kita tetap kita masuk dengan wajah yang luar biasa. Itu, kemudian maaf Pak, jangankan Bapak, dengan mapel IPA maupun matematika dan bahasa Inggris yang kurang disukai kadang oleh siswa, mapel yang disukai pun, kalau Pak gurunya seperti Pak Tibian kemarin, udah Pak Tibian, masuk aja dulu, anak sudah gemeter dulu. Ternyata bukan hanya IPA yang seperti itu. Ternyata yang lain pun seperti itu. Tapi begitu Pak Tibian masuk, kemudian anak ketakutan, masuk pertama, Pak Tibian kasihkan senyum pada anak-anak. Bahkan anak-anak disenyum sekali masih ketakutan, senyum kedua. Masih ketakutan, J. Bahkan maaf Pak, kalau musim hujan Pak Tibian gitu. Kalau belum senyum belum kelihatan di depan anak-anak, nggih. Itu. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya nyuwun sewu untuk hal ini kita lebih utama pada bagaimana kita menguasai audien untuk akan kita bawa kemana. Kuncinya menurut kami itu menjadi guru yang tadi inisiatif itu ya bagaimana kita menguasai mereka akan kita bawa kemana dan seperti apa juga di kita. Pertama kuasai dulu mereka. Maka kadang ada Bapak Ibu yang mengajar kemudian nyuwun sewu, ya mungkin hanya 1-2 anaknya kita ajar main sendiri dan sebagainya karena mungkin jumlah siswa kalau sekarang terkuasai oleh kita, pandangan kita 32 maksimal masih terkuasai. Tapi kalau over dari itu mungkin ya betul kadang kita mengawasi yang setengah bagian sana yang bagian sini kurang maksimal kita perhatikan. Itu kemudian tambahan berikutnya lagi menurut kami bagaimana perhatian kita terhadap keseluruhan siswa, tidak hanya bagian-bagian siswa tertentu. Itu. Kemudian penguasaan yang terakhir untuk kami, tambahan dari kami,
Manakala di dalam kelas ada siswa yang kadang membuat suasana kurang maksimal, kurang baik, kita coba mereka jadikan contoh-contoh yang kurang baik. Misalkan anak-anak pada suatu saat hal yang tidak boleh atau hal yang tidak baik menurut PKN di antara adalah mengambil milik orang lain. Contohnya, Bu Lutfi ngambil barangnya Pak Tuhin. Misalkan, itu nggak boleh. Itu karena Bu Lutfi, kenapa? Karena Bu Lutfi ngobrol sendiri terus. Nah, mungkin 1-2 kali buat contoh seperti hal yang tidak baik, mereka akan dengan sendirinya terpanggil untuk malu. Sementara itu, tambahan masukan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, biasa. Terima kasih. Oke, ternyata setelah saya cermati, pertanyaan dari Bapak Ibu tadi ternyata saling berkesinambungan ya. Jadi ini pertanyaannya, jawabannya ini menjawab tidak hanya dari pertanyaan Pak Hadi ya, tapi dari beberapa penanya yang lain. Nah, sedikit menanggapi tadi ya untuk memberikan contoh ketika perilaku itu tidak baik, maka yang diberikan contohnya perilakunya ya. Kita tidak perlu menyebutkan anaknya siapa yang berperilaku tidak baik. Jadi yang disebutkan perilakunya. Itu saja. Nah, selanjutnya jawaban yang lain akan ditambahkan oleh Ibu Lutfiati. Dua-duanya dipegang dua-duanya. Magelang nggak mi pegangnya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf untuk saya akan menambahkan jawaban dari beliau Pak Kim karena kita satu tim ya Pak. Jadi harus komitmen dan kompak gitu. Di antaranya kami berusaha untuk beri masukan terutama pertanyaan Pak Haji dan Ibu Dewi Aminah. Oke. Betul apa yang disampaikan Pak Haji. Jadi kita sebenarnya juga menyambut kita semua sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang kita inginkan ketika kita masuk di dalam kelas, siswa itu semua aktif mengikuti pembelajaran dan tidak ada yang tidak semangat itu. Sehingga kita juga sangat mengidolakan agar kita juga diidolakan oleh siswa, mahal kita juga diidolakan. Dan kita sebagai seorang pendidik memang mengemban sebuah tugas yang sangat berat dan kita juga sudah berpengalaman di lapangan. Dan betul ada beberapa kata-kata yang memotivasi kita semua dari siswa itu seperti ini. Ada kata, apa yang saya dengar, saya bisa lupa. Apa yang saya lihat, saya bisa ingat. Apa yang saya lakukan, bisa saya paham. Nah, dari kata-kata itulah menuntut kita sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya ceramah atau transfer of knowledge saja di kelas, tapi kita juga membuat suasana yang membangkitkan siswa termotivasi dan kita juga tetap memberikan inspirasi, juga tetap membawa suasana menyenangkan sehingga anak juga tidak bosan. Dan sekali lagi saya tekankan yang namanya menyenangkan dalam pembelajaran bukan berarti anak ketawa terus, itu tidak. Artinya anak-anak nggak bosan dengan model pembelajaran kita. Misalnya ceramah terus. Saya yakin kalau di luar kelas Pak, itu banyak yang tidur bahkan longa-longo dan bermain HP yang kadang kita nggak ngerti itu seperti itu. Nah, berangkat dari moto tadi bahwa tadi ada moto yang apa yang saya dengar saya bisa lupa, apa yang saya lihat eh, saya bisa ingat. Artinya yang dilihat oleh siswa itu adalah ketika kita melakukan proses mengajar itu seperti apa gitu, menyenangkan atau tidak sehingga anak selalu ingat gitu. Terutama tadi yang disampaikan Bu Dewi, misalnya ketika Bu Dewi mengajar dengan penuh rasa cemburu dan sebagainya itu juga diingat Bu. Nah, mudah-mudahan diingat siswa sehingga intinya kita dalam penyampaian ilmu adalah pandai-pandailah kita
memanfaatkan strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kondisi kelas yang ada, itu seperti itu. Dan itu sederhana saja, Pak. Misalnya dengan materi sama tapi guru yang berbeda, saya kira siswa juga berbeda. Ya sekarang sederhana saja Pak, jangan bicara tentang pembelajaran. Masalah tempe mendoan Pak. Tempe mendoan di sini penjual tempe goreng itu juga banyak. Saya melihat di ruang guru ketika itu bapak-bapak membicarakan penjual tempe goreng yang ada di Sempor. Nah, ini ternyata bertepatan sekali. Berhubung sama ya Bu, yang paling di depan ini yang sebelah saya. Kita menjual biasa saja Pak. Kalau masih menurut saya. Tapi kalau penjualnya cantik dan mirip sama ini bisa Bu, itu. Kemudian nah, kapan ini di sana ya Pak? Itu. Nah, bangunnya cantik, ramah sekali. Tapi kayaknya kalau ibu-ibu enggak apa ya Bu? Bapak-bapak yang dibicarakan bapak-bapak ketika naik produksi ya hari ini penjual menjual nih. Biasanya menjual pada menjual kalau terlalu asik itu saya. Tapi karena berpendidikan jadi dari bapak-bapak itu ada kesan tersendiri. Nah, ini juga bisa kita apa ya? Sama adopsi sistem ini dengan melakukan pembelajaran yang biasa. Saya kira kalau gurunya menarik, ya ada kesan tersendiri itu sesuai. Itu seperti itu. Kemudian untuk masukan Dewi. Ya ini saya pernah membaca juga tentang strategi pembelajaran oleh Bermawi Mope. Manakala kita sedang mengajar, memang Pak, ketika saya marah di rumah juga kadang kalau sampai di kelas anaknya bandel-bandel, saya menerapkan metode sama, mesti nggak berhasil. Karena apa? Saya menyampaikan materi yang ibaratnya materi menyenangkan, tapi kan saya dalam kondisi emosi, sehingga saya ceramah sangat benar itu seperti itu. Nah, sehingga ini ada strategi pembelajaran di Bu Dewi, saya juga sedang belajar. Ayo kapan-kapan kita belajar bersama. Malah Bu Dewi cerita dengan ini Ibu, ya, saya punya bukunya. Itu strategi pembelajaran bertema Limonte. Ayo kapan-kapan kita belajar bersama dan sebenarnya menggunakan waktu kurikulum sekali melakukan meluangkan waktu lah untuk kita bermain strategi pembelajaran seperti itu. Ya, karena di luar kan ya corona dan itu sekali-kali lah madrasah berapa itu yang dikomandoi oleh para kurikulum. Nah, ini strateginya namanya listening. Jadi, ketika Bu Dewi marah-marah di kelas lain dan di kelas yang menyenangkan, bahwa suasana tidak dicegah. Oh, ya intinya ke bawah emosi gitu. Tidak bisa monggo jadi oke oke. Jadi maksudnya kan suasana Bu Dewi ketika di kelas 9D agak emosi gitu ya Bu ya. Terus masuk ke kelas 9C misalkan ya, itu harusnya tidak emosi tapi masih terbawa gitu ya. Nah, itu peralihan suasana hati istilahnya gitu ya. Nah, itu ibarat kata sama aja ketika kita di sekolah misalkan ya, suasana hati kita pas ngopen bocah akeh gitu ya. Itu kan kita butuh me time sejenak. Nah, mungkin dengan jeda waktu yang saat ini kita press gitu ya 15 menit gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya untuk kita butuh me time gitu ya. Tapi me time ini sebenarnya tidak muluk-muluk ketika kita ternyata me time cukup sejenak seperti yang tadi dikatakan Pak Kepala ya mungkin kita bisa ketika pergantian kelas kita istirahat sejenak aja dulu, duduk dulu sebentar, tarik nafas, terus minum gitu ya. Minum terus habis itu ya
Ya terus ya. Nah, nah, nah misalkan ketemu bunyi kayak bunyi gitu ya. Nah, apa itu kan kita menetralisir suasana hati, Bu. Nah, jadi ketika sudah masuk kelas, nggak usah langsung masuk materi, tapi kita juga masuk kelas, salam dulu, duduk, lihat audiens apa anak-anak gitu ya. Setelah itu kita tarik nafas dulu, kita senyum, baru kita masuk ke pelajaran. Supaya suasana hati kita Iya, saya paham. Nah, makanya ini ada strategi. Oh iya, iya, saya paham. Begini Bu Dewi, iya, untuk membawa suasana hati, maka inilah karena Bu Dewi, misalnya yang diceritakan Bu Dewi itu butuh rehat sejenak lah begitu ya. Makanya ada strategi pembelajaran namanya listening team. Nah, listening team ini yang aktif itu siswa, ya, jadi tim. Makanya kita memiliki strategi dan ada medianya, Bu. Nanti kita belajar bersama. Sehingga jenengan dari kelas D yang masih membawa suasana seperti itu, dengan menggunakan strategi pembelajaran listening team, jenengan bisa hanya duduk dan siswa yang aktif dengan strategi ini. Dan nanti ada medianya. Ini pun saya sedang akan belajar itu. Itu makanya butuh dukungan sebenarnya dari orang kurikulum. Dan ilmu ini juga bisa diterapkan di semua, Pak. Dan ada bukunya. Itu saja. Terima kasih. terima kasih. Aduh, terima kasih luar biasa semangatnya. Semakin panas ya, memang suasana panas. Dan sepertinya beberapa pertanyaan sudah terjawab. Tinggal ada satu bidang apa satu pertanyaan yang belum terjawab ya tentang apa tadi ya? Perfeksionalitas ya, Bapak Kamila tadi ya? Personality enggak namanya. Moto dari Pak Fahmi Fauzan. Nah, ini langsung saja jawaban terakhir dari pertanyaan akan saya serahkan kepada sang ahlinya, Bapak Fahmi Fauzan. Untuk moto tadi, yang nanya moto. Namanya begini Rojati, Pak. Oke, beda. Moto saya, ijhad wala taksal wala takuwa bilan panada matukoba liman nyatakan saja. Iya. Ijhad, jihad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal dan jangan bermalas-malasan, wala takuwa dan jangan lalai. Panadama dan penyesalan mukbah liman nyatakan salah hanyalah milik orang-orang yang bermalas-malasan. Gitu. Kemudian, oh ya, untuk personalitas dan identitas. Nah, ini sebenarnya sangat apa ya, terlalu tinggi. Untuk personalitas adalah ya secara gampangnya personalitas itu yang ada di KTP. Jadi data diri yang ada di KTP. Yang melekat sesuatu yang melekat pada diri kita yang sudah terlihat di bawah sejak lahir. Itu personalitas. Sedangkan identitas adalah jati diri atau seorang ahli pada bidang tertentu. Nah, jadi anak-anak kita saat ini kan masih belum terlalu mengerti, belum tahu nanti kalau sudah besar ahlinya dalam bidang apa, cocoknya dalam bidang apa. Jadi semua anak, semua siswa mempunyai minat bakat bawaan yang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas tadi ayat 77. Nah, di situ kita disuruh terus-menerus berjalan mencari kita cocoknya dalam bidang apa. Jika sudah ketemu dalam satu bidang tertentu, minat bakatnya, di situ kemudian dikembangkan.
Setelah dikembangkan kemudian jadi ahli. Itulah identitas. Gitu ya. Lihat dulu. Sudah, terima kasih. Ada teman? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah terpuaskan ya, maksudnya sudah dengan jawabannya. Sudah ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri, tenang. Oh, yang ini dari Pak Kamila. Dari Pak Kamila mungkin perlu dijawab oleh Pak Kepala Madrasah yang harus ada evaluasi dari madrasah, Pak Wis. Oh, wis. Mati mati. Masih masuk kan? Oh, tinggal tak tapi Ya, itu tadi Bapak Ibu. belum Pak, belum connect. Ada satu bisa tentang seberang negara kayu yang menggunakan Bener. seri untuk memakai bobot dan karena kesehatan dan kondisi kecil yang terpaksa dari sehingga setelah terkopi itu kita sukses begitu. Patri, sini Pak, sini. Sebentar Bapak Ibu. Satu Anu ngerendah. Jadi saya ceritakan saja sedikit video inspiratif ini adalah kisah tentang seorang tukang kayu yang bekerja di seperti ya kebun kayu dia. Nah, dijanjikan oleh bosnya itu bahwasanya ketika kamu bekerja dengan baik, bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, maka janjinya adalah mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Nah, dengan kalau yang janji yang besar, maka itu kayu ini sangat apa ya istilahnya gitu ya. Oh kecil ini cuma membawa pohon aja berdiri segitu gitu ya. Ternyata dari hari pertama kayu ini bisa mendapat 8 pohon dan mendapatkan ujian yang luar biasa. Kata bosnya, saya baru kali ini mendapatkan pekerjaan yang seperti ini. Jadi ujiannya luar biasa. Nah setelah dipuji, dia semakin giat tetapi ternyata bukan hasil kebanyakannya, tapi malah dia terjebak jujur, menyenangkan, dan seterusnya. Saya tanya, kok malah kapan kamu terakhir kali merasakan apa-apa sebenarnya? Ya, saya tidak punya itu. Saya sibuk menebang pohon. Nah, dari kisah ini bahasanya mengasah kapak itu penting. Karena apa? Kapak ini adalah alat kita untuk menebang pohon. Semakin tajam kapak yang kita gunakan akan semakin banyak pohon yang tumbang atau jatuh gitu ya, dan mendapatkan tekanan juga. Tapi kalau model yang nggak bisa, nah sama halnya dengan kita Bapak Ibu semuanya, semakin banyak kita mencari ilmu, semakin banyak kita memiliki referensi, entah itu bagaimana cara pembelajaran yang disampaikan kepada anak, karena semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin menarik juga atau semakin menarik juga apa yang disampaikan kepada anak. Inilah kisah yang ada di video ini, kalau karena sejarah teknis yang itu bisa jadi liburan. Nah, dari rangkaian acara ini, sepertinya sudah sangat lama sekali ya dari sini dan tanpa kita sadari sudah lebih dari 1 jam kita bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin sekali lagi untuk semangat ya ketika saya mengatakan terus karena tadi informasi banyak. Ketika saya mengatakan terus maka semuanya kamu pilih.
Ma, ma, semangat, jelek, 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 aku. Wah, semangat ya. Karena kita di sini di rumah juga membawa namanya ganti ya, seperti yang tadi Bunda bilang. Terus kita dong, ya, betul. Siap ya. Tepuk semangat. Tuh, ma, ma, Oke, dan saya selaku moderator meminta apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian dan semoga apa yang disampaikan oleh sebelumnya para Bapak Ibu yang di sini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk sesi diskusi forum group discussion hari ini saya akhiri dan sebelumnya yang baru Bapak Ibu kita masih ada Mas Cinta Bapak Arifin Hakim ya. Mari kita akhiri dan saya kembalikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, perkenankan sekiranya waktunya untuk closing statement. Bapak Kepala, mohon berkenan. Langsung aja, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi semuanya untuk rumpun PAI, PKN, dan BK. Luar biasa. Seperti biasa, saya akan berikan apresiasi nilai kekompakan 95. Kemudian nilai presentasinya 96 di atas yang lain. Tetapi saya ingin memberikan catatan-catatan kecil. Ada 27 halaman untuk bab 3 sebenarnya. Tadi saya pantau baru ke 5 halaman. Hah? Oh, baru bab 1. Ya, ada 27 halaman. Saya lihat tadi baru 5 halaman. Ternyata jawabannya memang masih subbab pertama atau subbab 1 dari. Nah, ini judul besarnya bab 3 adalah membangun iklim pembelajaran inspiratif. Nah, mestinya itu yang dijual, yang itu. Kalau ini kan judul buku ya. Jadi judulnya materinya bab 3 itu kan membangun iklim pembelajaran yang inspiratif. Tadi sepertinya sudah mau masuk, tapi belum utuh. Ada di halaman 179 dan 183. Di sana kunci-kuncinya. Jadi intinya membangun pembelajaran inspiratif itu di sana ada kalimat motivasi, motivasi, motivasi. Jadi kata kuncinya sebenarnya motivasi dan menyenangkan itu tadi. Jadi Bapak Ibu, pelajaran penting hari ini saya lihat yel-yelnya yang tiba-tiba muncul dari Bu Umi tadi ya. Luar biasa. Rumpun bahasa, tepuk tangan buat rumpun bahasa. Saya mati sejak di Pantai Jetis ini. Ada kreativitas. Cuman saya agak terganggu kalau lala-lalanya terus-terusan panjang banget. Nggak selesai-selesai itu namanya pengaco gitu. Iya, biasa. Di setiap kelas pasti ada begitu. Ada anak pengaco, ada anak yang hebat. Maka ini latihan Bapak Ibu. Jadi saya sepakat tadi yang disampaikan Bu Lutfi ya. Mari kita belajar di sini. Jadi Bapak Ibu nggak usah tersinggung kalau disuruh maju, ya latihan lah, latihan maju karena nggak pakai nama misalnya nggak apa-apa. Ya itu sebenarnya bagaimana di kelas kita membangun suasana yang senang, menyenangkan itu. Baik Bapak Ibu mohon dibaca nggih, Bapak Ibu yang sudah punya bukunya. Atau dulu ingat, perumpun saya minta moto ya Mas ya, difoto, dikirim ke grup lain. Paling tidak grup lain membaca. Karena inti buku ini ada di bab ini Bapak Ibu. Membangun iklim suasana pembelajaran inspiratif. Inti buku ini ada di sini. Sehingga buku bahasa jadi saya malah nggak ada bukunya. Terus paling disimpan di perpustakaan sama Bendang. Oh enggak.
Udah jadi bakso ya. Ya, tapi luar biasa. Bapak Ibu, terima kasih. Saya ingin berikan catatan itu saja. Ternyata jawabannya baru prolog ini. Belum isi ya, belum isi. Jadi ternyata masih panjang pembahasan kita dan sukses luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Kami tidak ingin melanggar waktu Bapak Ibu. Ini sudah 14:28 menit. Kita punya kontrak sampai 14:30 ya. Jadi saya akhiri saja. Terima kasih. Sukses, terima kasih buat semuanya. Luar biasa. Tolong dijaga stamina ini dan masing-masing saya minta mengambil hikmah dari kegiatan ini. Kalau ada yang agak capek, pegel, makanya tadi pahalanya besar sekali kan. Lebih bagus dari sholat 1000 rakaat. Siapa pernah sholat 1000 rakaat? Maka majelis ini menggantikan pahala yang luar biasa, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Madrasah Saniyah Madmin. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk acara terakhir, yaitu penutup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali kami dalam menyampaikan transparan banyak kesalahan, banyak kekurangan atau menyinggung perasaan kami atas nama rukun PAI, PK, dan PKN. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.